Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana, dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 24 Februari 2025 hari Senin, dan ini sudah minggu terakhir di bulan Februari 2025. Rasa ya, sudah memasuki akhir bulan Februari, mengakhiri bulan Februari 2025 sekarang. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share. Oke, untuk hari ini bagaimana? Jadi kemarin itu ya, marketnya luar biasa, nggak gerak sama sekali ya. Ini marketnya kemarin pada saat sesi Asia drop, turun sampai 2926, kemudian sesi London drop sampai 2916. Kemudian sesi Amerika lanjut naik sampai di 2942, dan sekarang sesi Asia drop lagi. Ya, ini benar-benar pergerakannya epic sih kemarin ya, nggak ada berita apa-apa. Mungkin lebih ke aksi profit taking aja. Ini marketnya menggila kemarin. Oke, untuk hari ini secara news sih kita nggak ada ya. Ini lebih kepada kalau newsnya yang dilihat apakah dari segi tarif Trump dan sebagainya, itu untuk saat ini tidak menjadi concern yang berat. Untuk sekarang yang menjadi concern dari segi geopolitik adalah kemarin ada pemilu dari segi Jerman ya, federal election yang ada di Jerman, yang dimana ternyata dari sayap sayap kanan kayaknya ya, saya lupa sih ya, sayap kanan itu yang menang. Jadi tidak ada jadi itu memberikan strength untuk market risk untuk hari ini. Ini mengakibatkan ya XAU selaku safe haven ini sedikit drop lumayan ya. Ini pagi ini aja dari market Asia dari jam 8 lah let's say ya, ini sudah turun 155 pip. Ini lumayan ya, sudah 155 pip. Siapa tahu kayak kemarin sampai 200 pip, nggak tahu lah ya. Ini 2921 bahkan ini ya. Ini apakah nanti malam kita bisa mulai kenaikan lagi? Well, ini belum tahu. Untuk sekarang hari Senin, news secara kalender ekonomi nggak ada ya, nggak ada kalender ekonomi sama sekali hari Senin. Untuk Trump speak juga nggak ada ya, nggak ada speak juga nanti dini hari. Jadi ini saya rasa pure pergerakannya untuk dari segi market aja sih ya. Ini dari segi market aja. Kita akan lihat dampak sebenarnya nih XAU mau dibawa kemana. Apakah sudah mulai ada koreksi besar, atau ini hanya sebatas untuk masih sideways condition aja ya. Oke, kita lihat dari segi time frame weekly sekarang ya, karena kemarin kan sudah tutup time frame weekly. Oke, weekly kemarin itu yang saya harapkan marketnya bisa turun marketnya bisa tutup di atas 2942. Itu marketnya nggak banget ya. Aduh, beda lagi 50 pip ini ya. Jadi kalau dilihat market minggu lalu itu sisa lagi 51 pip. Ya, sisa lagi 51 pip marketnya itu bisa close weekly kemarin. Kalau dilihat apakah ini bisa menjadi chance untuk marketnya bisa langsung tembus naik, dan apakah bisa mengulang kejadian di di 10 Februari 2025 yang close-nya itu di 2882. Ini kan reject panjang nih, close-nya tidak di atas 2886, tapi hari besoknya itu minggu kemudian langsung terbang tinggi ya kan. Apakah ini bisa mengulang kembali? Mungkin aja ya. Ini ada gap kecil yang dimana gapnya ini udah keisi sih seharusnya ya. Ini kan close-nya di 2937, kemudian opening hari ini di 2934, ada gap, sudah ke atas, sudah ditutup. Jadi saya rasa ini gapnya sudah selesai juga. Dari segi candlenya ini ya, apakah ini akan menjadi candle bearish pertama selama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 minggu ya. Apakah ini akan menjadi bearish pertama setelah 8 minggu stabil bullish? Ya bisa aja. Ya bisa aja, karena sekali lagi secara extension itu kita sudah kena 1618 secara weekly ya. Dan secara weekly juga tidak close di atas extension 2946. Jadi ada kemungkinannya ya, sekali lagi ada kemungkinannya marketnya ini bisa untuk retrace turun secara weekly. Sekali lagi ada kemungkinannya, bukannya berarti marketnya ini bisa lanjut lari. Jelas ini marketnya masih bisa lari, tapi kalau secara hitung-hitungan Fibo ini sudah kena 1618 weekly dan juga tidak close di atas 1618 weekly. Jadi ada kondisinya marketnya ini bisa untuk lanjut turun untuk mengalami koreksi. Koreksinya sampai mana? Kalau dilihat di sini ada fair value gapnya juga di sini ya.
Ini saya kasih dari segi sudut pandang weekly ya, supaya ini bisa menjadi driver kalian secara mungkin 1 minggu sekarang atau mungkin sampai di awal bulan Maret atau mungkin dan sebagainya ya. Ini di sini ada fair value gap weekly yang dimana fair value gap weekly-nya ini start dari harga 2817 sampai di 2854. Jadi tengah-tengahnya di sini ada. Dan kalau dihitung dan semisalnya ini memang marketnya itu buat koreksi turun, ya udah titik nolnya di sini, maka titik 100-nya di sini, maka ketemulah di sini paling dekat retracement-nya sampai 23,6. Dan amit-amit kalau ini dropnya parah ya. Ini kalian bisa lihat all time high sebelumnya itu di 2800 mepet dengan 38,2, dan kalau misalnya marketnya ekstrim turun bisa sampai penutupan candle di Oktober 2024 sampai di 2745. Ini adalah juga 50% ya. Jadi kalau seandainya di masa depan ini memang untuk retrace turun ya, ingat ini retrace turun walaupun pandangan saya masih bisa naik sampai 3000 ya kan, beyond 3000 juga masih ada. Tapi ingat secara weekly kita belum ada retracement sama sekali yang sehat. Jadi kalau seandainya memang minggu ini, minggu depan kita mengalami retracement, ya udah ini bisa kalian pakai Fibo-nya, area paling dekat ini bisa kalian pakai secara weekly. Tapi kalau seandainya minggu ini marketnya lebih prefer buat lanjut bullish, dan berarti marketnya selama bulan Februari itu bakal benar-benar ekstrim bullish luar biasa. Ya, bakal ekstrim bullish luar biasa. Yang dimana berarti minggu ke-10 akan menjadi minggu bullish, dan ini minggu ke-10-nya bullish bakal bisa melebihi candle yang ada pada saat COVID di awal 2020 kemarin, sekitar Juni 2020 ya. Karena kalau setahu saya kemarin itu Juni 2020 di sini candle paling tinggi selama 9 minggu atau 10 minggu ya, start dari sini dari 8 Juni 2020. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya. Ini sudah 9 minggu. Jadi kalau dibilang ini pun juga sama 9 minggu ya berarti ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oh sorry, ini baru 8 minggu. Jadi kalau seandainya ini 9 minggu ya, 9 minggu berarti sama dengan COVID pada saat 2020. Tapi kalau ini marketnya turun ya udah. Ini berarti mengindikasikan marketnya bisa turun secara weekly. Dan ingat retracement weekly ya. Secara indikator sih ini belum bisa menjadi teritori marketnya bisa untuk turun ya, karena dari segi weekly ini secara stokastiknya ini mulai flat ya, mulai flat di 91 dan 89. Dan kalau dari segi RSI di sini mulai tetap tetap flat di angka 74. Jadi kalau semisalnya secara weekly market itu menunjukkan adanya overbought ya, ingat ini belum overbought condition ataupun kondisinya belum overbought karena stokastik dan juga RSI itu belum keluar dari teritori overboughtnya di sini. Jadi kalau sudah keluar itu baru dikatakan yang namanya overbought condition ataupun kondisi sudah jenuh beli ya. Ini keduanya dari segi weekly belum, tapi apakah ada tanda-tandanya ya, ini bisa jadi ya, karena sekali lagi extension Fibo-nya itu sudah habis secara 1618. Tapi tidak menutup kemungkinan ini marketnya bisa ekstrim naik sampai 200% Fibo juga bisa ya. Kemungkinan itu masih ada, jadi harap diperhatikan baik-baik supaya kalian tuh tidak sampai yang namanya kecewa. Misalnya kalau kalian misalnya buy sekarang kemudian mengharapkan marketnya masih bisa tinggi, masih oke, asalkan itu kalian mempunyai alasan yang jelas untuk bisa nge-buy. Kalau nge-sell bagaimana? Kalau nge-sell, apakah ini bisa menjadi harapan kita buat nge-sell untuk retracement turun weekly? Ada, cuman ingat ini dari segi weekly, time frame-nya besar, berarti at least paling tidak konfirmasinya adalah di daily atau enggak dari segi H4 yang benar-benar konfirmasi besar. Kalau itu tidak terjadi, saya rasa weekly bakal berat untuk bisa retracement turun. Oke, seperti itu. Ya, itu dari segi weekly. Kemudian dari segi daily, kalau kita lihat apakah di sini bisa menjadi marketnya itu lanjut turun? Well, secara stokastik di sini marketnya masih flat secara overbought, diam di daerah overbought ya kan, yaitu di teritori sekarang 88 dan 87. Tetapi menariknya adalah secara RSI ini momentumnya sudah mulai nggak ada ya. Dan ingat ini sudah mulai memasuki minggu terakhir di akhir bulan, di bulan Februari 2025 ya. Biasanya sih di akhir bulan juga terjadi yang namanya momentum reset ataupun kehilangan momentum juga bisa terjadi ya. Biasanya terjadi seperti itu. Nah, secara indikator memang ini sekilas membentuk yang namanya bearish divergence
Oke. Tapi ini hanya terjadi di daerah RSI doang ya. Ini belum valid menjadi divergent. Ingat, ini candle daily-nya masih gerak. Sekarang sih sudah keluar dari zona overbought condition ya, tapi ingat ini candlenya masih gerak. Perlu candle close hari ini untuk menyatakan apakah ini overbought condition atau enggak ya. Ini bisa dikatakan sebagai hampir membentuk bearish divergent kalau memang ini candle daily hari ini ya ditutup bearish. Ya, minimal ditutup bearish aja ini marketnya bisa mengalami yang namanya bearish divergent secara daily di RSI, tetapi dari segi stokastik ini masih flat di teritori overbought. Itu aja sih problemnya ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ya, RSI-nya di sini hanya untuk turun untuk memutar momentum, tetapi dari segi stokastiknya flat masih di atas overbought. RSI kembali lagi naik, ini bisa lanjut terbang lagi. Berarti dari segi weekly tidak ada konfirmasi untuk marketnya bisa turun. Seperti itu ya. Oke, itu dari segi indikatornya. Kalau lihat dari segi daily, kita tetap punya valid satu resisten, yaitu yang ada di harga ini berarti ya. Ini di 2942, ya, 6 atau ya ini secara harga pasnya sih 2942,59 ya. Tapi kalau kalian menggenapkan ke 60 juga ya beda 0,1 pip, 0,1 poin sih ya. Tapi ya silakan kalau kalian tetap pakai seperti itu ya nggak masalah. Ya, ingat ini adalah menjadi suatu resisten yang valid. Kenapa valid? Karena sudah dites sebanyak 3 candle dan 3 candle tersebut itu tidak pernah close di atas 2942,6. Jadi sekali lagi, adapun candle daily close di atas 2942,6 ini bisa membawa XAUUSD untuk tetap terbang tinggi. Ya, bisa terbang tinggi yang berarti secara weekly tidak bisa mengharapkan yang namanya penurunan untuk koreksi. Berarti secara penurunan secara weekly itu belum terjadi, karena kalau seandainya daily entah sekarang, besok atau hari Rabu ada close di atas 2942,6, itu bakal menjadi indikasi yang sangat kuat marketnya itu bisa lanjut bullish ekstrim. Ya, bisa bullish ekstrim. Ingat, bullish ekstrim. Targetnya sampai mana? Sekali lagi, target saya adalah sampai 3000. Beyond 3000 sebenarnya ada, cuman saya rada worry kalau misalnya marketnya memang beyond sampai 3000, melebihi 3000, jujur itu kemungkinan market secara overall bakal gila-gilaan sih. Jujur, bakal ekstrim banget. Ya, bakal ekstrim. Secara bentukan candle ya, ingat, bentukan candle ini kita dari segi daily ya, start dari 20 Desember. Ya, 20 Desember ini marketnya wah ngegas terus, dan ini dari lebih tepatnya ngegas itu ketika di 20 Januari 2025 ya. Kalian bisa lihat ketika marketnya break dengan satu power besar seperti ini, marketnya konsolidasi sebentar, kemudian langsung terbang tinggi ya, terbang tinggi. Nah, apakah sekarang marketnya ini bisa mengalami konsolidasi lagi untuk yang kedua kalinya dengan konsolidasi yang cukup panjang ataupun sideways yang cukup panjang? Bisa juga ya, bisa juga terjadi. Karena kalau kalian lihat ya, ini belum menunjukkan secara daily yang namanya kayak orang mancing. Ya, biasanya yang saya bilang dari segi daily, kalau marketnya bisa cenderung koreksi, itu kan biasanya marketnya bergerak begini ya. Awalnya kencang tinggi, tiba-tiba pelan. Nah, sudah mulai kayak alat pancing itu sudah mulai melengkung, ya kan, sudah mulai melengkung. Nah, untuk di sini, jujur belum bisa saya katakan ini marketnya mulai melengkung, karena ini marketnya masih cukup kuat untuk lanjut tinggi, ya. Kalau misalnya market ini sudah mulai melengkung ya, melengkung tiba-tiba merendah, nah udah mulai begini, ini bakal kelihatan ini atasnya semakin atasnya semakin jauh, tapi dari segi low-nya itu semakin lama semakin dekat. Ini sudah kayak siap itu mau putar balik gitu loh. Kayak udah alat pancing itu sudah mulai lengkungannya sudah mulai kelihatan banget gitu kan. Itu baru kelihatan yang namanya marketnya OTW buat koreksi ke bawah. Tapi untuk sekarang belum. Ya, untuk sekarang sekali lagi belum, tapi untuk kedepannya jujur saya nggak tahu. Saya nggak mau sampai prediksi seperti itu ya. Oke, secara daily itu belum kelihatan marketnya yang melengkung untuk bisa lanjut turun. Secara daily, kalau tadi saya katakan apakah marketnya ini bisa mengalami cenderung yang namanya konsolidasi seperti yang terjadi di sini, ya setelah dia kencang terbang tinggi dan ini mengalami konsolidasi, bisa aja. Berarti kalau dicari konsolidasi daily, berarti adalah dari 2942 ekstrim sampai sini ya, sampai 2882. Ini adalah range kalian kalau ingin melihat market ini konsolidasi atau enggak ya.
Jadi sebesar ini adalah range konsolidasi dari segi daily. Kalau ada daily close di atas seperti ini, marketnya bakal bullish ekstrim. Kalau ada candle daily close di bawah di sini, marketnya bisa mengalami koreksi ekstrim dari segi weekly. Selama tidak melebihi dari ini 2942 sampai 2882, memang sih ini gede banget daily range-nya. Cuman ini tetap bisa dipakai supaya kalian melihat patokannya apakah ini marketnya masih cenderung masih bullish atau bearish gitu kan. Jadi kalau selama market ini tidak bisa break dari salah satu ini, entah itu 42 atau 82 ya, marketnya bakal stuck di sini doang ya. Ketika stuck seperti ini, kalian ngelihat market structure bakal hancur ya. Kalian melihat boss, cok, kalian cari fair value gap itu bakal hancur. Literally bakal hancur karena kalau sudah seperti ini marketnya ya udah, market cenderung sideways, kita tidak bisa mengharapkan apapun sebenarnya. Saya sih harapannya kalau memang bisa market ini masih bullish, ya udah break di atas ini clear. Ini bisa lanjut, bisa naik ya. As simple as that. Ya, gampang aja, tidak perlu ribet-ribet gitu kan. Kalau ditanya apakah market ini masih bisa lanjut bullish? Well, dari segi daily kalau pakai teori yang namanya fair value gap, kemarin di grup di Discord sudah saya kasih tahu juga. Di sini ya, sudah kena fair value gap-nya. Tipis sih ya. Tipis sekali di sini ya. Ini sudah kena fair value gap, tenggelam dikit kemudian terbang naik ya kan, tenggelam dikit terbang naik. Apakah marketnya bisa lanjut terbang tinggi setelah kena fair value gap daily? Ada kemungkinannya, cuman sekali lagi kalau market cenderung untuk bergerak sideways secara daily, ya apa mau dikata, fair value gap di sini nggak bakal bisa dipakai gitu loh. Tapi kalau seandainya memang fair value gap di sini dipakai, marketnya untuk cenderung lebih tinggi, ya udah candle hari ini ataupun besok harus close di atas 2942. Ataupun lebih bagusnya adalah close di atas 2945. Atau lebih ekstrim, saya pengennya adalah di atas 2950. Kalau di atas 2950, wah itu enak banget ya. Itu enak banget kalau misalnya ada candle daily close di atas 2950. Yang dimana berarti dia nge-break high-nya di hari Jumat kemarin. Itu pun yang saya pengen ya, ingat minimal adalah di 2942. Yang saya pengennya adalah di atas 2950 secara daily. Oke. Dari segi daily, pergerakan candle kemarin-kemarin dari hari Rabu, Kamis, Jumat ini tidak memberikan kita signifikan apapun. Apakah candle daily ini bisa memberikan kita sinyal marketnya bisa muter ke bawah? Enggak juga. Ya, enggak juga. Karena kalau dilihat, rejection atas bawah itu hampir sama. Ya, ini rejection di hari Rabu, kalian bisa lihat lumayan, walaupun ditutup dengan candle bearish. Kemudian rejection di hari Kamis lebih besar rejection atas daripada rejection bawah ya kan, ditutup dengan candle bullish. Kemudian di hari Jumat rejection bawah itu lebih besar daripada rejection atas walaupun ditutup dengan candle bearish. Jadi atas bawah ini masih kuat untuk melakukan rejection, yang di bawah tetap dibeli, ketika di atas orang masih ada yang jual gitu kan ya, volumenya masih ada. Jadi secara daily ini belum bisa saya katakan marketnya kalau dengan hanya 3 candle seperti ini marketnya untuk lanjut turun, jujur belum bisa saya katakan seperti itu ya, belum bisa. Tapi ingat daily range-nya adalah sebesar ini 42 sampai 82. Dan sekarang kita lihat dari segi H4 ya. Dari segi H4 kita lihat indikatornya secara RSI, ini RSI-nya itu tidak pernah drop di bawah 50. Ya, ini sih sekarang 50,12. Kemarin kan sempat drop juga ya. Ini kan tengah-tengahnya itu di ya 50 ya. Jadi selama beberapa hari kemarin marketnya tidak pernah drop di bawah 50. Jadi secara volume tetap ada yang ngebeli ketika marketnya turun. Nah, kemarin sudah saya infokan kalau seandainya secara H4 di sini kemarin kan ada yang namanya bearish divergence ya kan, ini naik, kemudian ini turun. Nah, ini sudah turun ya. Secara stokastik candlenya turun, secara stokastik grafiknya turun, secara stokastik ininya turun ya, pokoknya garisnya turun, secara stokastik garisnya turun, tetapi secara candlestick marketnya tidak membuat penurunan ekstrim. Ini lebih kepada turun, naik turun, cuma ya turunnya nggak terlalu lah ya, nggak terlalu turunnya. Nah kalau seandainya ini ya, ini selesai, ini nge-cross balik lagi naik di atas 55 atau nggak di atas 60 ya, di atas 60 secara H4 seperti ini ya bentukannya. Dia bentuk seperti ini. Kemudian secara RSI juga balik naik lagi condong ke atas seperti ini. Ya udah, ini saya rasa marketnya bakal bisa lanjut lari naik secara volume yang ada di H4. Tinggal tunggu itu aja sih sebenarnya kalau kalian ingin nge-buy.
ya. Itu secara H4 dari segi indikatornya. Kalau dari segi candle, memang kemarin itu kalau pakai teori fair value gap-nya ya, ini sudah kena berkali-kali ya. Ini kalau pakai teori fair value gap H4 ini sudah kena berkali-kali. Kalau pakai teori yang namanya supply demand, ini belum kena ya. Secara perfect area demand belum kena, tetapi dari segi teori resistance become support ini sudah kena di 2918. Jadi kemarin itu di grup ada yang nge-buy di sekitaran 2918, dan kemarin saya katakan juga kalau misalnya kalau candle bisa masih stay di atas 31 bisa di close beberapa seperti itu. Dan kemarin sih marketnya ekstrim sampai 2942 ya di malam hari. Nah, dengan demikian apakah kita bisa untuk nge-buy lagi di teritori area demand ini? Jujur, dengan melihat kondisi seperti ini ya, ini yang pertama 2942 lagi. 2918 selaku resistance become supportnya sudah dites sekali, kemudian marketnya ngebuat higher high, dan kemudian ketika marketnya turun ya, ketika marketnya turun menyentuh fair value gap daily, kemudian juga hampir nyentuh demand H4, tetapi lebih prefer untuk menyentuh 2918, marketnya terbang tinggi walaupun gagal. Ini belum fix ya, karena ini belum di break. Ini kan belum fix marketnya itu ngebuat lower low atau lower high. Ini sih belum dikatakan gagal untuk ngebuat higher high, tapi belum ya. Tapi secara pantulan sekarang, secara 3 candle H4, ini memang tidak kuat untuk lanjut lebih tinggi di atas 2952. Nah, jadi kalau yang bisa saya katakan adalah di sini kalau ada yang mau nge-buy di teritori area demand di sini, perlu konfirmasi yang sangat kuat. Ya, perlu konfirmasi yang sangat kuat untuk bisa nge-buy di teritori area demand di sini. Perlu konfirmasi yang sangat kuat kalau ingin nge-buy di teritori ini. Karena apa? Karena sekali lagi ini resistance become supportnya sudah dites 2 kali. Ya, sudah kena fair value gap daily. Kemudian sisa tinggal ini doang demand H4. Jadi kalau ini memang demand H4 lebih condong untuk dikenain ya. Kena demand H4, kemudian marketnya terbang tinggi, saya lebih prefer nge-buy ketika ada efek dari ini. Ya. Bukan pada saat diam di area ini, karena saya worry-nya adalah ini hanya sebatas pijakan untuk marketnya itu lanjut turun, yang dimana berarti marketnya menghendaki untuk sideways dari segi time frame daily ya. Jadi kalau seandainya ini turun lagi ya, turun sampai kena demand tapi pantulannya tidak kuat, saya worry ini marketnya bisa lanjut turun untuk mengejar area demand yang sesungguhnya di sini, yang dimana ini adalah area support dari daily time frame ya kan. Tuh kena sampai daily, marketnya baru bisa mental tinggi lagi. Jadi kalau ini marketnya turun ya, turun sampai sini, dan jika ada pantulannya tinggi melewati misalnya di time frame kecil ada suatu resistance kecil dan memang itu di break, saya akan prefer buat nge-buy di atas resistance ya. Dengan demikian berarti memang powernya itu masih ada untuk bisa marketnya lebih tinggi. Tapi kalau misalnya ini pantulannya kayak tadi ya, pendek dikit dan kemudian malah reject lagi turun ke bawah, saya nggak berani buat nge-buy di teritori ini. Itu aja. Jadi kalau kalian ingin nge-buy di teritori ini ya sekali lagi perlu konfirmasi yang kuat ya, perlu price action yang bagus untuk bisa nge-buy di teritori ini. Kalau nge-buy di 2918 bagaimana ya, silahkan aja ya. Sekali lagi ini silahkan aja preferensi kalian mau nge-buy di mana, karena sekali lagi ini marketnya masih bullish, tentu kita masih tetap bisa open posisi buy. Secara H4 ya, secara resisten H4 jujur ini nggak ada yang bisa dipakai. Apakah kita bisa pakai resisten H4 di sini? Jujur nggak. Ini sudah di break, kemudian ini break turun lagi. Kalau pakai di sini nggak bisa. Kalau pakai di sini ya ini maksimal sih ya. Secara H4 ini sih maksimal dari 2982 sampai 2918. Ini berarti ya bisa dikatakan ini resisten H4, penutupan candle H4, dan ini adalah penutupan candle H4 di 2918. Dicari pivotnya di atas, berarti di 2935. Coba kita hitung-hitungan ya. Sama nggak? Ini 170, ini 162. Ya, beda tipis lah ya. Jadi pivotnya itu bisa dikatakan di 2935. Jadi kalau ada H4 di 2935, ya sekali lagi ya, ini pivot bukan sebagai acuan plus di atas 2935 kalian bisa yang standby. Jujur saya nggak kayak gitu sih ya, karena secara historinya
Ini candle close di atas 2935, marketnya turun. Ini close naik ya. Ini close di bawah 2935,75, marketnya naik. Close di bawah beneran turun, close di atas ini malah turun lagi. Jadi kalau pakai hitung-hitungan apa ya, cocok lagi ya dari sini ya. Ini close naik kemudian turun. Ini close naik kemudian beneran naik. Ini close turun false break kemudian naik. Ini beneran break di bawah kemudian turun. Ini beneran close di atas tapi malah turun. Jadi saya rasa marketnya bakal mengulang kejadian di sini. Ya ini hanya sebatas cocokologi doang sih ya. Jadi ini false break turun, bener naik, false break naik, bener turun, false break turun, bener naik. Seharusnya sih gitu ya. Teori pakai cocokologinya yang dari 2935 ya. Tapi ya terserah kalian sih, kalau ada yang mau nge-buy di atas seperti itu ya silahkan ya. Itu dari segi H4 ya, ini hanya sebatas pivot doang. Tapi kalau kalian mau pakai cocokologi kayak gitu ya, sekali lagi monggo silakan ya. Oh ya, sebelum saya lanjut ke time frame kecil dari segi H4, sekali lagi ingat ini adalah demand yang sesungguhnya ya, ini demand sesungguhnya dari segi H4. Dan penarikan Fibo ya, secara penarikan Fibo ingat ini dari sini, Fibo yang dari sini sampai sini, marketnya itu masih punya utang belum sampai 2964 selaku 1272. Jadi memang ada chance marketnya itu naik bisa sampai sini ya. Karena sekali lagi ini marketnya sudah ngelewatin 100% secara close candle, tapi marketnya nggak sampai extension yang sesungguhnya ya. Jadi otomatis ini memang sudah ngelewatin 100%, Fibonya kalian tinggal tarik dari sini sampai sini. Nah, sampai sini, maka ketemulah di sini 50%-nya. 61,8 itu ada di sini selaku area base-nya, selaku 61,8 juga ya kan di sini. Secara H4 sih nggak begitu kelihatan ya. Nanti mungkin di time frame 1 bisa kelihatan. Kemarin malam marketnya itu turun sampai 38,2 ya. Kena 38,2 kemudian marketnya mental. Ini hari ini marketnya berkena 38,2 lagi, hampir mental lagi ya. Tapi ini belum fix. Oke. Jadi masih ada, kalau ini marketnya turun ya, ini kalian bisa lihat 2909 selaku 50%, kemudian 61,8 ada di 2900 seperti itu. Ya, itu Fibonya yang bisa dipakai. Kemudian secara H4 apakah kita bisa melihat pattern di sini ada ya. Potensialnya ini membentuk yang namanya head and shoulder walaupun bentukannya nggak bagus-bagus amat ya. Nggak bagus-bagus amat. Startnya itu saya rasa dari sini lah ya. Dari sini, ngambil dari sini turun. Ini high-nya kemudian turun. Ini sudah high-nya kemudian turun. Jadi kalau ini di break, makanya tadi di sini kan selaku area pijakannya. Kalau memang ini pijakannya itu kuat dan terbang, saya prefer buat nge-buy di atas. Jadi kalau ini hanya turun untuk naik, nge-retest neckline, hati-hati ini marketnya bisa lanjut turun sampai 2885. Seperti ini ya, hati-hati. Jadi secara H4 ada pattern, kemungkinan sih ini bisa membentuk head and shoulder, yang dimana secara H4 close candlenya sekarang yang bisa dipakai adalah di sini ya, yang ada di harga 2924 ya, walaupun sejatinya resisten become support ada di 2918 sih ya. Jadi ini banyak banget ya. H4 neckline-nya di sini, H4 head and shoulder, tapi dari segi daily H4 ini ada demand, Fibonacci juga 50%, ini juga Fibonacci 61,8 ya kan. Ini juga strong resistance become supportnya di 2918, valid. Jadi entah ini marketnya mau ngelihat yang mana, ngelihat ini sebagai head and shoulder atau ngelihat ini sebagai hanya koreksi sudah selesai 38,2 dan marketnya bisa lari, dan ngelihat ini sebagai resistance become supportnya yang lebih valid daripada head and shoulder dan membawa marketnya itu bisa lebih tinggi, bisa aja ya. Jadi hati-hati nih. Oke, itu dari segi H4. Sekarang dari segi time frame H1. Dari segi H1 kalau dicari area demandnya tadi yang di bawah ya, tadi kan H4 nggak begitu kelihatan, berarti demand dari H1 yang sebenarnya itu ada di sini ya, di teritori 2900-an ya, 2900 pas, 2901, 2896 dan sebagainya seperti ini ya. Dari segi H1 2935 sekali lagi ini bukan sebagai patokan, tapi kalau kalian mau nekat buy di atas itu ya silahkan. Cuma kalau saya pribadi ini kalau mau buy sabar dulu sih ya, sabar dulu di sini.
Jujur masih rada kurang sip aja sih buat nge-buy di teritori ini, jujur ya, jujur. Secara H1 sih RSI-nya masih belum kuat nanjak ya. Ini kemarin sempat nanjak di atas 50 tapi nggak sampai 60, turun lagi. Jadi kalau H1-nya bisa naik di atas 60, OTW ke 70, saya rasa tuh marketnya bisa lanjut naik. Tapi sekarang sih ini belum ya. Ini belum. Jadi masih ada condong marketnya untuk bisa lanjut turun. Ya, secara H1 ini kalau dibilang apakah sudah cok? Ya, pakai teori pendek sih ya. Silakan secara H1 begini. Ya, ini bos. Kemudian ini marketnya sudah cok kemarin di sini. Kemudian marketnya retrace. Nah, ini potensinya masih bisa turun, tapi sekali lagi kita tunggu reaksi market, lebih prefer ngelihat yang mana. Ya. Jadi kalau sudah masih di tengah-tengah seperti ini, jujur saya tidak bisa apa-apa. Ya, tidak bisa apa-apa, buy pun enggak, sell pun juga enggak. Tapi kalau kalian mau nekat nge-buy yang tadi seperti saya katakan, kalau ada H4 close di atas seperti ini, kalian nekat buy, ya silakan. Itu kembali lagi ke kalau kalian mau ambil buy di sana boleh, ya. Secara H1 kita punya satu area supply di sini, ya. Supply-nya H1 di sini sudah pernah diambil 2 kali ya, 1 kemudian 2 kemudian drop. Jadi ini bisa dikatakan valid menjadi area supply untuk sekarang di 2952. Jadi kalau udah market di tengah-tengah seperti ini, jujur saya tidak prefer buat ambil posisi ya, serba salah ini jatuhnya nanti. Kalau dari segi M30 scalpingan pun saya juga rada nggak pede di sini ya. Di sini ada ya, kita tahu lah ya, ini sebagai liquidity di sini. Liquidity yang baru tercipta tadi pagi ya pada saat market Australia. Jadi ini adalah liquidity level 1 secara time frame M5 ya. Ini level 1, ini level 2, ini level 3 ya. Jadi kalau misalnya kalian ada yang mau ngide nge-sell, ini pas banget di 2935 ya kan. 2935, ini lebih dikit sampai ke 2940. Tapi saya pribadi sih nggak pengen nge-sell juga. Jadi kalau kalian pengen dengan ngambil liquidity yang di sini, ya monggo, silakan, nggak masalah. Ya, seperti ini. Kalau nge-buy di bawah, jujur kalau nge-buy sekarang per candle sekarang M15 enggak juga sih ya. M30 enggak juga. Wah, ini nggak bisa diapa-apain sih, jujur ini berat ya. Jujur ini berat. Jadi better kalau kalian ingin nge-buy sih tunggu marketnya ya. Ini nggak ada sama sekali yang bisa dipakai di sini karena di tengah-tengah ini marketnya. Karena kalau kalian lihat ini sudah konsolidasi selama dari hari Kamis sampai sekarang ini ya. Dari hari Kamis marketnya naik, drop lagi sampai ke support, naik lagi, drop lagi sampai ke support. Ini nggak tahu lah apakah benar-benar naik atau enggak. Ya. Dan balik lagi kalau misalnya kalian mau pakai teori cocok logi kayak tadi ya, yang saya bilang, ini false break turun, benar-benar break naik, false break naik, benar-benar break turun, false break turun. Jadi kalau ini benar-benar naik, benar-benar break, dan ini benar bisa naik. Ya, nggak tahu deh ini benar kejadian atau enggak ya. Harapan saya sih benar-benar naik, itu aja sih ya. Dengan daily bisa buat di atas 2952, tengah close daily di atas 2942, otomatis masih punya utang yang tadi di 2964, itu baru saya prefer marketnya bisa lanjut turun. Karena kalau misalnya ini sudah selesai ya, secara Fibonacci ini sudah selesai, kena 2964 marketnya turun, ya udah itu lebih clear. Ya, yang dimana berarti daily bisa mengalami fake outnya panjang, ada hammer kebalik misalnya seperti itu, clear, kita bisa buat nge-sell, tapi buat itu nanti ya, nggak sekarang. Oke, jadi saya rasa seperti itu untuk analisa XAUUSD pada hari ini, sekaligus panduan kalian dari segi time frame yang besar. Jadi misalnya kalau ingin rewind lagi, kalian bisa di menit-menit awal tadi ya, untuk ngelihat pandangannya untuk minggu ini seperti apa. Oke, hari Senin kita nggak ada news apapun, santai aja. Jadi kalau kalian ingin ngide buat buy sell, silahkan dengan konfirmasi yang pasti. Oke, terima kasih sudah nonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye-bye.